Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillahil karim amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan bermuzakarah atau kita akan belajar tentang bagaimana adabnya seorang istri kepada suaminya. Jadi dalam rumah tangga ini kita diarahkan atau kita diberi nasihat oleh orang-orang tua kita, para alim ulama kita, bagaimana agar supaya rumah tangga kita ini barokah dan dijauhi dari masalah-masalah yang tidak kita inginkan. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa nasihat dari Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Al-Adab Fid Din dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali. Ini dalam Al-Maktabah At-Taufiqiyah halaman 442. Di sini Al-Imam Al-Ghazali telah menjelaskan bagaimana adabnya seorang istri terhadap suaminya. Baik, saya akan membacakan artinya dari nasihat Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah. Beliau menjelaskan bahwa adab istri terhadap suami yang pertama selalu merasa malu kepada suaminya. Dan yang kedua, tidak banyak berdebat atau mendebat pendapat suaminya. Yang ketiga, senantiasa taat atas perintah suaminya. Yang keempat, diam ketika suami sedang berbicara. Yang kelima, menjaga kehormatan suami ketika ia sedang pergi. Yang keenam, tidak berkhianat dalam menjaga harta suami. Yang ketujuh, menjaga badan tetap berbau harum. Kedelapan, mulut berbau harum dan berpakaian bersih. Yang kesembilan, menampakkan qanaah. Kesepuluh, menampilkan sikap belas kasih. Yang kesebelas,
selalu berhias di depan suami. Yang ke-12, memuliakan kerabat dan keluarga suaminya. Yang ke-13, melihat kenyataan suami dengan keutamaan. Ke-14, menerima hasil kerja suami dengan rasa syukur. Yang ke-15, menampakkan rasa cinta kepada suami kala berada di dekatnya. Yang ke-16, menampakkan rasa gembira dikala melihat suami. Jadi alhamdulillah, para hadirin akramakumullah, dari nasihat Al-Imam Al-Ghazali di atas tadi, para alim ulama pun telah memberikan kita nasihat melalui arahan dari Al-Imam Al-Ghazali tadi. Yang pertama, senantiasa merasa malu terhadap suami. Jadi ini seorang istri selalu menjaga sifat malunya terhadap suaminya, di depan suaminya atau terhadap suaminya. Sebagaimana dulu waktu ta'arufan, jumpa pertama waktu belum jadi suami, maka dia menjaga sifat malunya. Malu ketika badannya berbau tidak enak, mulutnya berbau tidak enak, malu ketika berpenampilan yang tidak baik, malu berperilaku buruk dan sebagainya. Maka ketika apalagi sudah menjadi suaminya, ini sifat malu seperti ini senantiasa selalu dijaga. Yang kedua, tidak banyak mendebat atas pendapat suami. Jadi ketika suami punya suatu pendapat, alangkah baiknya seorang istri ini tidak banyak berdebat. Nanti akan menimbulkan masalah, beda pendapat, menimbulkan ketegangan, konflik. Seandainya seorang istri punya pendapat lain, maka dia bisa mengajukan pendapatnya dengan cara yang adab, dengan cara yang sopan, dengan cara yang berakhlak, agar supaya suaminya tidak merasa kecewa. Sebaiknya dalam satu perkara pendapat ini dimusyawarahkan dengan suami. Kemudian yang ketiga, selalu menjaga ketaatan atas perintah suami. Apalagi ketika suami ini memerintahkan istri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian taat kepada suami pun ini adalah satu kewajiban seorang istri.
selagi suami ini memerintahkan satu perkara yang tidak bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasulnya, tidak bertentangan dengan syariat. Apabila ada satu perintah yang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasulnya, maka istri ini menolaknya dengan cara yang baik, dengan cara yang akhlak, sopan. Kemudian yang keempat, istri ini sebaiknya diam ketika suami sedang berbicara. Di mana-mana banyak istri ini ketika suami bicara baru satu patah dua patah kata, suaminya, istri ini sudah 100 atau 1000 kata. Nah, ini jauh daripada akhlak yang baik seorang istri kepada suaminya. Maka para alim ulama memberikan kita solusi yang paling baik adalah ketika suami bicara ini sebaiknya istri diam, mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan suaminya. Jika ingin memberikan pembicaraan yang lain atau pendapat yang lain, maka dengan akhlak dan adab, dengan sopan kepada suaminya dia minta izin. Dan sebaiknya tidak berbicara dengan memprotes, apalagi dengan suara yang keras. Kemudian yang kelima, menjaga kehormatan suami ketika ia sedang pergi. Jadi seorang istri selalu menjaga kehormatan suaminya ketika suami ini walaupun sedang pergi. Maksudnya, jangan kita di depan suami menampakkan bahwa kita ini seorang istri yang taat. Ketika suami sedang pergi, maka akan timbul keinginan hawa nafsu untuk bersenang-senang, mengambil kesempatan. Mumpung suami lagi keluar, ini kesempatan saya ini. Anak ini perkara yang tidak baik. Jadi sebaiknya dia menjaga kehormatan suami ketika ia sedang pergi, sebagaimana dia menjaga kehormatannya waktu suaminya ada di sampingnya, seperti itu. Nanti kalau tidak dijaga kehormatan suami, akan mendahulukan hawa nafsu istri untuk bisa mengambil kesempatan bersenang-senang dan lain sebagainya. Malah nanti ini akan berpotensi menimbulkan fitnah.